Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Kisah uang 2000 yang menyayat hati. Bunda Sarwenda sampai menahan tangis mendengar cerita sedih dari anaknya. Dulu dapatin uang 2000 itu susah banget, kata Betran. Saat mengucapkan kata susah itu panjang banget, susah banget. Itu artinya sesulit itu bagi Betran untuk mendapatkan uang 2000 pada saat masih tinggal di Cancar Manggarai. Kalau kita bisa simpulkan jadwal keseharian Betran pada saat masih tinggal di Cancar, tidak ada istilahnya tidur siang bagi Betran, tidak ada istilahnya main sama teman-teman bagi Betran. Jadi waktunya itu dipergunakan untuk sekolah dan jualan. Di acara TV obrolan tiap waktu, Betran putra Onsu kembali menceritakan tentang kisah uang 2000 rupiah. Di pagi hari, Betran sudah berangkat ke sekolah, kemudian sampai jam 12 siang. Biasanya setelah pulang sekolah, orang tua akan nyuruh kita untuk makan dan tidur siang. Tapi tidak bagi Betran. Setelah makan siang, Betran langsung mempersiapkan diri untuk jualan bakpao dari jam 12 sampai jam 3 sore. Kalau Onyo lagi pegang uang 2000, artinya uang 1000 bisa dipakai untuk naik angkot, yang 1000 bisa dipakai untuk jajan. Kalau tidak ada uang 2000, maka kalian sudah tahu artinya apa. Tidak ada istilahnya Betran naik angkot, tidak ada istilahnya uang jajan untuk Betran. Kalian bayangkan sendiri sahabat Onsu, bayangkan dulu di pikiran kalian, Betran jualan bakpao dari jam 12 sampai jam 3 sore. Kalau musim kemarau di daerah timur sana itu panasnya minta ampun, sampai menyengat sampai ke tulang panasnya. Kondisi itulah yang dihadapi oleh Betran setiap hari. Kalau musim hujan, kalian bayangkan sendiri dah seperti apa. Sudah pasti anak ini kedinginan, belum lagi Onyo harus mikirin bakpaonya biar tidak basah karena hujan. Jadi artinya sama-sama menderita, baik musim kemarau maupun musim hujan. Tapi dalam kondisi apapun, ya Betran harus tetap jualan untuk mendapatkan uang yang jumlahnya hanya sedikit. Setelah selesai jualan bakpao jam 3 sore, jangan berpikir bahwa Betran akan pulang ke rumah, kemudian mandi atau main sama teman. Tidak, dia melanjutkan lagi ke tempat pelelangan ikan. Nah, di sana dia menawarkan diri kepada penjual ikan yang ada di sana. Boleh nggak saya jualin ikan punya Om? Kalau terjual sekitar 150.000, maka Betran akan mendapatkan upah 20.000 rupiah. Cerita kedua tentang uang 2000 yang selalu diingat oleh Betran sampai dengan saat ini. Jadi di sekolahnya itu, para guru memberikan tugas kepada siswa-siswi untuk membuat prakarya. Nah, kebetulan Betran itu diberikan tugas untuk membuat prakarya dari pot bunga. Pada saat itu Betran hanya pegang uang 2000, tapi harus membeli pot bunga itu. Kalau pot bunga itu harganya 2000. Tapi dari pihak penjual tidak mengizinkan Betran kalau hanya beli satuan, jadi harus beli 5 sekaligus. Itu artinya Betran harus mencari uang 8.000 rupiah lagi. Betran kan sudah bilang, nyari uang 2000 saja susahnya minta ampun, apalagi nyari uang 8.000. Betran langsung putar otak, gimana caranya biar mendapatkan uang 10.000 agar pot bunganya itu bisa kebeli. Karena ini kewajiban dari pihak sekolah, agar Betran membuat prakarya dari bahan pot bunga. Dan satu-satunya Betran kerja keras lagi jualan bakpao untuk mendapatkan tambahan uang 8.000. Di lain pihak, di kampungnya pada saat itu lagi musim gundu. Ya salah kita ya, zaman-zaman dulu ada musim-musim ya. Ada musim main kelereng, kemudian musim main gasing, main gundu, dan permainan lainnya. Dan biasanya kalau teman kita main, pasti kita juga kan kepengen ikutan main. Nah, di sini Betran itu dihadapkan kepada dua pilihan yang sulit. Uang 2000 ini untuk beli gundu, atau uang 2000 ini di-keep, kemudian mencari tambahan 8.000 untuk beli pot. Dan pada akhirnya Betran harus mengambil keputusan yang berat, mengorbankan masa kecilnya untuk membeli gundu dan menyimpan uang 2000 itu, kemudian mencari tambahan 8.000 lagi untuk beli pot bunga. Saat Betran menceritakan hal ini, ada momen saat Bunda Sarwenda itu menahan tangis. Dan kalian tahu Anwar yang berdiri langsung menggenggam erat tangan Bunda, karena Anwar di sini juga sedikit tahu tentang perjalanan hidup Betran. Dan juga sedikit tahu kalau Bunda itu pasti nggak akan kuat kalau Betran menceritakan masa lalunya. Pasti Bunda akan menangis
Dan di situ ada Anwar yang menggenggam tangan Bunda, menguatkan Bunda Sarwenda. Pembahasan kedua, padahal ada banyak sekali artis yang jualan juga di berbagai aplikasi. Tapi kenapa hanya Bunsar dan Betran yang sering dihujat? Nah, di sini Bunda sampai heran, kenapa ya? Saya juga heran, kenapa hanya saya dan Onyo yang dihujat? Padahal ada banyak kan artis-artis yang jualan, ada Anang Hermansyah, kemudian Raffi dan Nagita, kemudian Alice Norin, kemudian ada banyak sekali artis yang jualan. Tapi kenapa hanya Bunsar yang dihujat dan juga Betran? Nah, di sini Bunda mengatakan saya itu kalau jualan pasti harganya murah. Belum lagi kalau dapat komisi 50% dan 100% itu dikembalikan kepada penonton. Belum lagi kata Bunda kalau ada yang ngetek Bunda, yang katanya harus nyari uang dulu ya Bun untuk membeli produknya Bunda. Nah, di situ kan ada rasa kasihan dari Bunda Sarwenda. Makanya di live Bunda itu sering memberikan harga murah. Kemudian anehnya kata Bunda, ada beberapa pengguna akun TokTok yang menghujat Bunda menggunakan video Bunda dan ngetek produk di situ. Jadi mereka sambil menghujat Bunda dan Onyo, mereka sambil jualan produk menggunakan video dari Bunda Sarwenda. Kalian bisa bayangkan saja deh konsepnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kenapa Onyo yang disuruh jualan? Kenapa Bunda harus jualan sama Onyo? Kenapa nggak sama adik-adiknya? Yang pertama kata Bunda, Onyo kan sudah remaja, sudah mau 20 tahun lagi, sudah punya KTP. Terus yang kedua, memang inisiatif dari Onyo untuk jualan tanpa dipaksa oleh ayah maupun Bunda. Berikutnya, Onyo itu bisa belajar banyak soal komunikasi. Dan di sini Bunda Sarwenda sempat bilang juga ya, Onyo sekarang komunikasinya sudah bagus loh. Beda banget sama yang dulu. Kalau dulu ngomongnya belibet, kalian lihat sekarang hasil belajarnya Onyo soal komunikasi pada saat live jualan. Kemudian Onyo mengambil perkuliahan dalam bidang public relation. Jadi ini sangat membantu Betran untuk memiliki komunikasi yang baik. Dan dibuktikan oleh Betran di pembahasan Mimin sebelumnya kan sudah pernah bahas juga ya soal progres dari Betran Putra Onsu soal public speaking. Kemudian pada saat Kiki Saputri bertanya, ngaruh nggak sih Bun kalau Onyo yang jualan? Ngaruh banget. Banyak sekali fansnya Onyo, bahkan bukan fans juga banyak yang membeli pada saat Onyo ini live jualan. Jadi dipastikan mempunyai dampak yang besar kalau ada Onyo di situ. Onyo dari kecil sudah pekerja keras. Wajarlah sekarang dia memetik kerja kerasnya dengan kesuksesan Onyo sekarang dan bertemu dengan malaikat ayah Bunda yang menyayangi Onyo dengan tulus. Ingat kata Ruben Onsu, bagi kalian yang masih mikir, wah beruntung banget ya Onyo menjadi bagian dari The Onsu Family atau Bunsar Family. Kata Ruben Onsu, kehadiran Betran di The Onsu itu sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.